dalam penawaran dan permintaan sebagai pelaku ekonomi. Ibu akan tuliskan di papan tulis saja ya, dan kalian di dalam mencatatnya. Ya, jadi anak-anak, permintaan dan penawaran. Permintaan itu jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga dan selama jangka waktu tertentu. Kemudian penawaran itu jumlah dari suatu barang tertentu dijual dalam berbagai kemungkinan harga dan dalam selama jangka waktu tertentu juga. Dari sampai sini apa kalian paham perbedaan antara permintaan dan penawaran? Masih belum. Baik, ibu coba gambarkan dalam bentuk diagram batang saja ya. Terlihat anak-anak dari depanku? Ya, jadi seperti ini ya penjelasannya. Ini kota A, kota B. Kota A lebih unggul dalam sumber daya alam ikan, dan kota B lebih unggul dalam sumber daya padinya. Jadi kedua kota ini memiliki karakteristik keunggulan sumber daya alam yang berbeda. Maka dengan begitu kedua wilayah ini akan melangsungkan kegiatan perdagangan antar uang, di mana kota B akan melakukan permintaan ikan kepada kota A dan kota A melakukan permintaan padi kepada kota B. Jadi ini merupakan contoh dari kegiatan permintaan dan penawaran sumber daya alam. Sampai sini sudah jelas maksud dari permintaan dan penawaran? Sudah jelas Bu. Oh iya anak, itu hampir lupa. Dalam proses penawaran dan permintaan pastinya ada pelaku ekonomi. Ibu mau tahu siapa yang tahu apa itu si pelaku ekonomi? Saya Bu, mau jawab. Pengetahuan saya Bu ya. Pelaku ekonomi itu merupakan suatu subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya betul. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti ini ya. Contohnya ibu kalian kan setiap paginya, setiap sehari-harinya kan pasti melakukan kegiatan berbelanja untuk memasak kan. Nah ibu kalian pergi ke pasar terus membeli lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan yang lain-lain bumbu-bumbu dapur seperti itu. Nah ibu kalian itu di situ sebagai pelaku ekonomi karena ibu kalian melakukan transaksi dengan pedagang. Nah di situ transaksi itu merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi. Nah setelah itu ibu ingin menanyakan tentang faktor dari penawaran dan permintaan. Pastinya ada suatu penawaran dan permintaan itu pasti ada faktor pendukung atau faktor yang mempengaruhinya. Ibu ingin kalian ini jadikan sebagai bahan diskusi kalian. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi kurang lebih 10 menit ya. Nanti kalian maju satu-satu, ibu akan siapkan kolom di depan. Nah, ini sebagai bentuk penambahan poin kalian. Nah, bisa dimengerti? Baik, bisa dimulai dari sekarang. Ibu rasa sudah cukup waktunya? Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan Edi. Sambil bawa kertasnya ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya Maya ada tambahan? Iya Bu, saya mau menambahin. Oh ya, hanya 4 faktor saja ya yang ditemukan ya. Ibu mencoba menambahi 1 faktor lagi. Jadi faktor
faktor penawaran, adanya penawaran dan faktor permintaan. Faktor penawaran itu ada 6 faktor pendukung, faktor pendorongnya, dan faktor permintaan itu ada 7 faktor pendorongnya ya. Itu kebalik yang nomor 2. Oh, yang nomor 2 itu kebalik ya? Iya. Oh iya. Salah teliti ya. Ya, jangan lupa ya, ini bisa menjadi catatan kalian yang perlu belajar kalian di rumah. Oh ya anak-anak, asal kalian tahu ya, kan saat ini perkembangan teknologi itu semakin berkembang pesat ya. Ternyata adanya penawaran dan permintaan itu juga dapat dipengaruhi oleh kemajuan faktor teknologi. Jadi teknologi itu bisa memberi peranan yang penting dalam kemajuan atau dalam perkembangan penawaran dan permintaan. Ada 3 peran kemajuan teknologi terhadap permintaan. Yang pertama itu adanya kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Nah, gimana sih maksudnya? Gimana sih contoh dari peranan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan itu? Jadi seperti ini. Saat ini semakin berkembangnya teknologi, pastikan banyak aplikasi online yang membantu kalian memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam pekerjaan kalian. Contohnya seperti ini. Biasanya kalian sebelum adanya kemajuan teknologi, kalian pasti jika ingin kemana-mana, pasti kalian akan menuju ke pangkalan ojek untuk menaiki ojek. Sedangkan saat ini dengan adanya bantuan kemajuan teknologi terhadap permintaan, kalian pasti lebih dibantu dengan adanya aplikasi ojek online. Kalian hanya membuka handphone kalian, hanya membuka gadget kalian sudah bisa memesan ojek secara online. Terus yang kedua, meningkatnya pendapatan masyarakat. Kenapa sih kemajuan teknologi itu bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan di masyarakat? Karena seperti ini, dulu kan orang-orang menginginkan membuka usaha itu pasti dipikirnya membutuhkan modal yang besar, dibutuhkan pengalaman yang cukup. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, bahkan anak-anak usia sekolah pun bisa mulai merintis usaha kecil-kecilan mereka, yaitu dengan berusaha membuka usaha toko baju, contohnya seperti toko baju online. Nah, di usia sekolah kan pasti hal-hal seperti itu bisa dilakukan karena tidak membutuhkan modal yang besar. Apalagi seperti saat ini ya, di era pandemi, orang-orang pasti takut untuk melakukan kegiatan di luar rumah secara berlebihan. Maka toko online itu pasti akan lebih dipilih ketimbang dengan toko-toko offline. Jadi dengan begitu pendapatan masyarakat bahkan pada usia sekolah pun dapat meningkat. Dan yang ketiga yaitu semakin banyaknya barang yang dihasilkan dan alternatif jasa. Semakin banyak barang dan alternatif jasa. Jadi maksudnya seperti ini anak-anak. Zaman dulu kalau kalian tidak makan nasi, ibu kalian tidak memasakkan nasi, pasti makanan penggantinya itu ubi, pohon itu apa ya? Ketela, atau diganti dengan sagu. Dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya kemajuan teknologi, nah pengganti nasi itu sekarang bisa seperti roti gandum, oatmeal, terus alternatif jasa. Dulu itu jasa itu cuma mungkin bantuan pekerja seperti biasa. Sedangkan saat ini bahkan jasa pijat pun ditawarkan, terus jasa pembersih atau bersih-bersih rumah. Dulu kan jarang sekali orang menawarkan jasa itu karena bayarannya terlalu kecil ya. Terus kemudian di
Kita lanjutkan pada peranan kemajuan teknologi terhadap penawaran. Yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu distribusi lebih cepat. Zaman dulu kalau kita ingin mengirimkan paket dari kota kita, terus mengirimkan paket ke kota-kota atau wilayah yang jauh dari wilayah kita kan, kita harus datang ke tempatnya secara langsung, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan saat ini para pemilik usaha jasa pengiriman mereka memanfaatkan kemajuan teknologi dalam internet, yaitu mereka itu menggunakan semua situsnya itu melalui internet. Jadi kalian itu mendaftarkan barang-barang yang kalian ingin kirimkan ke wilayah lain melalui internet secara online gitu ya. Terus yang kedua, biaya produksi turun. Produksi turun dan barang yang dihasilkan semakin banyak. Nah, biaya produksi turun dan barang yang dihasilkan banyak. Maksudnya seperti ini. Zaman dulu seperti tadi ya, zaman dulu kan orang-orang itu para usaha besar itu mempekerjakan begitu banyak orang. Sedangkan dengan kemajuan teknologi, mereka hanya memerlukan satu mesin canggih atau digantikan dengan beberapa mesin canggih, itu sudah menghasilkan barang dengan jumlah bahkan lebih banyak daripada menggunakan tenaga manusia. Dengan begitu biaya produksi akan lebih bisa diminimalisir. Terus barang yang dihasilkan pun akan lebih banyak ketimbang dengan menggunakan tenaga manusia. Sampai sejauh ini apa kalian sudah memahami anak-anak apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu akan menggunakan media peta ya untuk menjelaskan materi berikutnya. Ini bisa dihapus? Ya. Ini merupakan peta wilayah Indonesia ya. Nah, setiap wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik geografis yang berbeda. Maka keunggulan sumber daya alam yang dimiliki pun juga pasti akan berbeda. Nah, Ibu akan menuliskan di papan sumber daya, keunggulan sumber daya alam yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Contohnya seperti Papua. Papua memiliki keunggulan pada sumber daya alam tambang, emas. Selanjutnya ada Kalimantan. Kalimantan ini memiliki keunggulan sumber daya dalam minyak bumi. Nah, bercerita sedikit ya mengenai Kalimantan dan sumber daya alam yang unggul di daerah tersebut. Nah, sumber daya di Kalimantan ini pada masa penjajahan dulu itu sumber daya yang dimiliki oleh Kalimantan ini yang paling diincar oleh negara penjajah, terutama Jepang. Karena sumber daya ini tuh manfaatnya banyak sekali dan menghasilkan banyak keuntungan. Jadi para penjajah itu sangat tergiur datang ke Indonesia untuk menguasai wilayah Kalimantan dan menguasai tambang minyak bumi di sana. Kemudian ada Sumatera. Sumatera itu dia penghasil kelapa sawit nomor 1 ya. Kelapa sawit. Jawa itu lebih kepada hasil hayati seperti tebu, padi. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Perkebunan karet, ya, kayu jati juga. Dan yang terakhir Sulawesi ya. Sulawesi itu kaya atau unggul akan kekayaan tambangnya. Ada nikel, timah, dan yang dibuat memperbaiki jalan, aspal. Nah, jadi
dengan adanya perbedaan pada perbedaan keunggulan ini akan menghasilkan proses penawaran dan permintaan pada setiap daerah. Bahkan bukan hanya setiap daerah, bisa sampai ke luar negeri. Karena Indonesia memiliki keistimewaan ini, akan tetapi negara-negara lain itu tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ibu ganti ya medianya ya. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Setelah itu Ibu akan mengambil pembelajaran. Nah, yang terakhir tentang persebaran COVID. Loh, apa hubungannya dengan mata pelajaran ini? Kok COVID? Ya, kalian ketahui kan, semakin hari semakin kesini itu persebaran COVID itu semakin tinggi. Seperti kalian lihat di PK ini, persebaran pada wilayah warna merah ini itu tuh tingkat penyebaran COVID-nya sangat tinggi dan orang yang terinfeksi itu sangat tinggi. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran kita, dari adanya persebaran COVID yang semakin tinggi, ini tuh menyebabkan adanya dampak bagi proses penawaran dan permintaan. Karena dengan adanya penyebaran COVID yang semakin tinggi, penawaran dan permintaan itu menjadi terhambat. Nah, Ibu ingin kalian cari tahu ya dari sumber-sumber manapun, apa saja sih hambatan yang dirasakan oleh para produsen, oleh para distributor dengan adanya penyebaran COVID yang semakin tinggi ini. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 5-7 menit cukup ya? Cukup. Nanti kalian sebutkan dari bangku kalian masing-masing saja, tidak apa-apa. Iya, Bu. Wah, waktunya sudah lebih dari 7 menit ini. Ayo, siapa yang sudah menemukan Saya, Bu. hambatan-hambatannya ya? Iya. Ya, coba Lady. Hambatannya, produsen tidak dapat memenuhi jumlah barang permintaan konsumen serta banyaknya pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu. Ya. Selanjutnya, Saya mau menambahin. Permintaan itu mengalami keterlambatan dikarenakan akses untuk masuk ke daerah-daerah lain atau di negara lain itu sangat sulit akibat ditutupnya jalur pengiriman. oh ya, betul, bagus jawabannya. Ya, jadi penyebaran COVID yang semakin tinggi ini berdampak pada semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam bidang permintaan dan penawaran saja. Jadi kalian lebih berhati-hati ya sekarang ya, jangan sampai kalian tertular juga. Baik, Ibu rasa pembelajarannya sudah cukup sampai sini. Terima kasih ya untuk perhatiannya dan kalian sudah cukup baik mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih dari Ibu.